Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita rahmat dan beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Semoga sampai juga pada kita selaku umatnya yang akan diberikan syafaat di hari akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini di sini saya akan menyampaikan tentang keutamaan dari bismillah. Baik, ada sebuah hadis yang berbunyi kullu amri balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajzam, yang artinya sebaik-baik perkara yang tidak diawali dengan mengucap bismillah maka berkahnya itu berkurang. Ia bagaikan seorang manusia yang tangannya potong atau jari-jarinya potong, atau bagaikan sebuah hewan yang tidak memiliki ekor atau ekornya itu putus. Nah, berdasarkan hadis tersebut saya memiliki satu cerita, di mana cerita ini mengisahkan tentang seorang suami istri yang baru saja menikah. Dan kebiasaan si istri ini selalu mengucapkan bismillah di setiap apa yang dia mau lakukan. Baik itu mau memasak, mau mencuci baju, mau menaburkan garam ke masakannya pun beliau selalu mengucapkan bismillah. Dan pada suatu ketika suaminya itu kesal dengan perbuatan istrinya yang selalu mengucapkan bismillah di setiap perkara. Dan suaminya itu mempunyai sebuah siasat untuk mengerjai istrinya, menjaili istrinya. Pada suatu malam, suaminya bilang sama istrinya, "Bu, ayah nitip kantong yang berisi kantong itu ada uangnya. Ayah nitip kantong ini besok pagi, tolong kembalikan ya sebelum ayah berangkat kerja." Dan ketika itu istrinya menerima kantong itu. Dan saat mau menerima pun istrinya mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru kantong itu ada di tangannya. Nah, setelah itu istrinya beranjak menuju brankas, yang di dalam brankas itu terdapat barang-barang berharga. Nah, beliau berjalan menuju brankas dengan mengucap bismillah di setiap perjalanannya. Lalu membuka brankas itu dengan mengucapkan bismillah lagi, dan menaruh kantung itu ke dalamnya dengan mengucap bismillah lagi, dan menutup brankas itu pun dengan mengucap bismillah lagi. Suaminya pun makin kesal dengan kelakuan istrinya. Setelah istrinya pergi dari brankas itu, dia langsung menuju ke tempat tidur untuk istirahat. Dan ketika istrinya terlelap, suaminya tuh melakukan aksinya. Beliau mengambil kantung dari brankas itu, lalu pergi ke halaman belakang untuk membuang kantung itu ke dalam sumur yang berisi air. Nah, di dalam sumur itu kantung itu tenggelam, dan suami pun merasa puas. Alhamdulillah kantungnya tenggelam, katanya seperti itu. Nah, suaminya kembali lagi ke tempat tidurnya untuk menghampiri istrinya, dan beliau pun tertidur bersama istrinya. Keesokan harinya, paginya saat sarapan, istrinya menemui suaminya. Lalu suaminya bilang sama istrinya, "Bu, di mana kantong yang semalam yang saya titipkan?" Nah, istrinya pun menuju brankas itu untuk mengambil kantong dari brankas itu. Setelah beliau menuju brankas itu, beliau membuka brankas itu dengan mengucap lagi-lagi, mengucap kata bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lalu dibuka. Nah, betapa kagetnya istri itu lihat kantung tersebut dalam keadaan yang basah kuyup. Padahal semalam tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada yang banjir dan sebagainya.
Nah, istri itu kaget dan menghampiri suaminya. Lalu suaminya malah makin kaget lagi. Kenapa kantong itu ada? Padahal sudah dia buang ke sumur yang ada di halaman belakang. Nah, lalu istrinya bilang sama suaminya, kenapa kantongnya basah gitu. Suaminya nggak bisa berkata-kata. Beliau lemes dan benar-benar tidak bisa berkata-kata, diem aja. Lalu suaminya bilang, coba dibuka bu kantongnya. Nah, setelah dibuka, kantung itu ternyata berisi emas. Padahal semalam itu kantong itu kosong dan tidak ada isinya. Nah, istrinya kaget dong. Emang iya pak, di dalamnya semalam itu ada emasnya gitu. Tapi bapaknya itu semakin kaget, semakin lemas dan semakin nggak bisa berkata-kata. Kok bisa di dalamnya ada emas? Padahal semalam itu kantung itu tuh kosong gitu. Nah, setelah itu bapaknya mengakui kesalahannya, minta maaf kepada istrinya. Maafin saya bu, semalam saya berusaha menjahili ibu dengan membuang kantung itu. Saya kira tidak akan seperti ini kejadiannya. Lalu bapak itu menyesali perbuatannya kepada istrinya itu. Dan hikmahnya di sini, sesuatu yang terlihat sepele pun akan bisa berdampak besar gitu. Kalau kita emang benar-benar ikhlas menjalankannya, istiqomah menjalankannya. Dan bismillah tuh suatu hal yang kecil, tapi bisa jadi besar ketika kita ikhlas istiqomah dan ikhlas untuk melakukan amalan tersebut, yaitu mengucap bismillah di setiap apa yang kita mau lakukan. Cukup sekian dari saya, kurang dan sangat kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.